Seumpama biji sesawi yang di... Shalom, saudara kasih Tuhan, kembali kita belajar di pagi hari ini. Dan kita akan membuka sebuah tema yang berjudul Beranilah Melangkah. Saudara kasih Tuhan, harapan saya selalu saudara diberkati Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di tahun 2021 ini. Dan saya berharap bahwa saudara tetap sehat dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam beberapa hari ke depan kita akan membahas tentang beranilah melangkah. Dan kita akan ambil di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang berikutnya. Tapi sebelum kita membahas tentang seorang yang bernama Gideon, kita akan mulai lebih dulu dari satu kisah yang sederhana, orang yang berani melangkah, yaitu orang yang bernama Petrus. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita perlu untuk berani melangkah khususnya di tahun 2021 ini. Persoalan belum selesai, tapi kita harus sudah melangkah menjalani tahun 2021 ini. Dan saya tahu bahwa banyak hal yang belum terjawab di tahun lalu atau sesuatu keinginan yang belum terpenuhi. Tapi pada pagi ini kita belajar bahwa kita akan belajar dan berani melangkah. Seperti apa berani melangkah itu? Suatu kisah tentang murid-murid yang ada di dalam sebuah perahu yang sedang diombang-ambingkan gelombang. Dan pada waktu itu Yesus datang dan berjalan di atas air. Dan kisah itu adalah kisah yang sederhana, saudaraku, yang sudah pernah pelajari atau sudah pernah baca. Tapi kita akan melihat apa yang disebut dengan berani melangkah. Ketika angin begitu datang dan gelombang menerpa perahu murid-murid, dan Yesus berjalan di atas air, lalu mereka ketakutan, saudaraku. Ketika murid-murid ketakutan seperti ini, di dalam Matius 14 ayat yang ke-26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Jelas ini sesuatu hal yang terjadi dalam murid-muridnya. Ketakutan membuat dia tidak sanggup melihat akan kehadiran Yesus dengan cara dia berjalan di atas air. Tapi beda dengan seorang yang bernama Petrus. Dia berkata dalam Matius 14 ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Situasi pada waktu itu masih gelombang yang tinggi, angin ribut dan lain sebagainya. Tapi Petrus berkata, "Kalau Engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air." Petrus tidak berkata bahwa, "Tuhan, hentikan, kalau Engkau itu Tuhan, hentikan angin, hentikan badai, hentikan gelombang, buat kapal ini tenang." Dia tidak berkata, dia tidak memohon untuk kapal menjadi tenang, badai menjadi hilang, lautan menjadi tidak bergelora lagi. Tapi dia berkata, "Kalau Engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air." Ini bukti yang saya ingin sampaikan bahwa di tahun 2021 kita perlu berani melangkah, berani berjalan walaupun badai belum berhenti, walaupun angin masih bertiup, walaupun gelombang masih menggoncang akan perahunya. Tapi Petrus berkata, "Izinkan aku berjalan di atas air seperti Engkau berjalan." Artinya, saudara pengasih Tuhan, bahwa di dalam tahun 2021 ini, biarlah kita berani melangkah walaupun situasi belum tenang, walaupun situasi belum beres, tapi kita berani mengambil keputusan untuk keluar dan berjalan. Itu yang harus terjadi di tahun 2021 ini. Tidak menunggu untuk semuanya kondisi baik, nyaman baru kita bertindak. Tidak menunggu semuanya oke baru kita melakukan sesuatu.
Meskipun hari ini kondisinya tidak menentu, tapi bagi kita yang bersama dengan Tuhan, bagi kita yang mengenal Tuhan, bagi kita yang menunggu firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang siap melangkah di tengah badai. Itu selaku kasih Tuhan yang dapat saya sampaikan di awal, di kisah yang baru ini, yang kita akan pelajari untuk beberapa hari ke depan. Tuhan memberkati dan mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Bila di tahun 2021 ini, kami adalah orang yang berani melangkah, tidak menunggu badai berhenti, tapi bersama dengan Engkau, kami bisa melaluinya. Terima kasih, berkati yang telah mendengarkan, melihat, dan Tuhan berikan anugerah buat mereka di tahun ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Haleluya.